Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah azanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah memuliakan kita dan memberkahi umur kita dan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa berbarokah. Alhamdulillah, mari terus mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak mungkin kita lunasi dengan amal-amal kita. Bahkan satupun nikmat dari nikmat Allah Azza wa Jalla, dan sebesar apapun amal kita, itu tidak bisa melunasi sebanding. Oleh karena itu jemaah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an, teruslah bersyukur, teruslah memanfaatkan dari umur kita ini, kenikmatan ini, untuk perjalanan kita yang tidak akan habis, yaitu perjalanan setelah kematian. Kemudian jemaah Bapak Ibu azanillahu wa iyyakum jami'an, tak lupa mari senantiasa kita banyak bersolawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an, kembali kita berkumpul di satu rumah dari rumah Allah. Pertama, untuk mempelajari ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah untuk mempererat ukhuwah kita, persaudaraan kita, dan manfaat yang lainnya. Ya. Jadi kita berkumpul, kita bermajlis, banyak sekali manfaat di dunia dan nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita berpisah, jangan sampai kita sampai putus. Kita usahakan bersama, cinta karena Allah dan benci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bantulah saudaramu untuk senantiasa taat kepada Allah, dan bantulah saudaramu ketika dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an, kita melanjut pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan
al-hassu 'ala al-izdiyadi min al-khair fi awakhir al-umur. Semangat beramal di akhir-akhir umur. Jadi beliau sampaikan di sini hadis-hadis Nabi yang memotivasi untuk semangat beramal di akhir umur yang tinggal sisa. Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, umur yang tinggal sisa atau umur yang sudah dikatakan akhir itu nanti berapa? Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat azza wa iyyakum jami'an. Tentang masalah umur itu waktu, umur itu masa, ya. Sehingga tentang keutamaan umur atau masa atau waktu itu masuk dalam surat Al-Asr yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sampai bersumpah dengan umur menunjukkan itu perkara yang agung, perkara yang penting, ya, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena Allah sampai bersumpah, ya, masa mudanya, masa hidupnya, masa sehatnya, itu sumpah Allah dengan namanya waktu, dengan masalah umur, jatah hidup, jatah sehat, jatah kaya, jatah sempat, ya. Nah, hadis yang sangat masyhur ini, hadis yang masyhur kita kenal ya. Ightanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum akan datang kepada kalian 5 perkara berikutnya. Yang pertama, hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum datang masa mati. Jaga, masih hidup. Itu pesan dari Rasulullah SAW. Dikasih kehidupan di dunia ini, jaga, pasti datang kematian setelah itu. Ya. Kemudian faraghaka qabla sughrik, sempatmu sebelum sempit. Kita pasti sempat, di dunia itu pasti sempat sebelum datang sempit. Itu pasti, sempit itu pasti gitu. Bahkan semakin kita tua, semakin kita ini bertambah umur kita, sempit itu semakin datang. Jadi betul-betul sempatkan. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan di sini tentang jaga hidup, jaga sempat di sini. Ketika sempat saja dia tidak bisa, pasti nanti akan sulit untuk hari yang berikutnya. Jadi ini harus jadi prinsip, gitu. Rakitan ini yang istiqomah, walaupun bisanya lebih kecil daripada yang lainnya. Itu istiqomah itu, ini kan penting. Ya, nah, misalkan contoh sedekah, tapi saya bisa istiqomah, saya sempatkan untuk itu, walaupun cuma seberapa. Kalau tinjauan teman-teman saya sedikit lah, tapi istiqomah. Karena akan datang apa? Sempit. Semakin tua, semakin mungkin kita ini, ya Masya Allah lah tua. Tadinya masih muda, bujangan, dan nikah, udah banyak kepentingan, kemudian banyak urusan lagi, apalagi tua. Insya Allah pikirannya sudah melemah, ya, sudah melemah, keinginannya sudah berkurang. Maksudnya dalam hal-hal itu jangkauannya sudah mulai kecil. Itu kan masa sempit, jelas itu. Pasti sempit, sempat manfaatkan sebelum datang apa? Sempit. Ya. Kemudian pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah sihatkan qabla sakomik. Jaga sehatmu sebelum sakit. Jemaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah.
Siapa yang menjamin kita ini gak bakal sakit? Ya, siapa yang menjamin nanti gak bakal kita misalkan kena apa yang paling kita ketahui? Stroke, apalagi Masya Allah sakit, apalagi sekarang ya Masya Allah, zaman yang Masya Allah. Siapa yang bisa jamin? Tapi pasti sakit itu pasti. Kita sekarang sehat, jangan aman dari sakit. Ya. Sehat saja nggak karuan, sehat saja nggak mikir, sehat saja nggak berusaha, pasti nanti sakit tinggal keturunan. Sakit itu pasti. Orang yang sudah olahragawan mungkin apa, kalau jatahnya sakit ya nanti sakit, akan mengalami sakit. Masya Allah ya kalau kita lihat itu. Bintang-bintang film atau ini Masya Allah, masa-masa saatnya kan udah sudah terlunta-lunta, nggak bisa apa yang dia berbuat, padahal kaya raya. Banyak yang seperti itu, udah nggak sanggup lagi, mau bilangnya anak sudah nggak sanggup lagi, mau memberi sudah nggak sanggup lagi, ya sudah. Makanya jaga masa itu, istiqomahkan, walaupun mungkin kita misalnya seperti itu, nanti akan menikmati ketika masa datang umur. Ya. Makanya dalam surah surah At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Sungguh kami menciptakan manusia sebaik-baik bentuk, dan sungguh kami akan mengembalikan mereka pada umur yang rendah. Umur yang rendah. Sakit-sakitan. Ya, wis tua kami wis koyo. Ya, wis rane kesempatan. Merendah, pikun lagi. Siapa yang bisa merasa aman daripada pikun, Pak? Kalau pikun udah bisa apa coba? Ya, kira-kira kalau jadi orang pikun bisanya apa? Diajari sholat, udah gak nyambung. Diajari ini sudah gak nyambung lagi. Terus bekal dia mau dibawa mati kapan? Lah sebelum pikunnya gak sempet semua. Orang sempet semua. Duit guditanya anak itu. Mending anaknya nailin, lali juga. Terus apa sanu nih kira-kira? Apa yang lebih baik? Itu ya. Jadi berjuang itu terus, istiqomah itu terus sesuai kemampuan kita. Apa yang kita ikhlaskan di situ? Itu pesan dari Nabi SAW. Ya, kembali kepada ayat tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian kami kembalikan ke sejelek-jelek umur tadi, umur yang Masya Allah tadi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang mereka sebelumnya itu istiqomah dalam kebaikan itu, beriman dan beramal saleh. Maksudnya bagaimana ayat di sini? Ketika hidupnya, ketika sempatnya, ketika sehatnya, dia isi dengan iman dan amal soleh tadi, dia akan selamat dari apa? Umur yang buruk tadi. Dia selamat dari umur yang buruk. Itu. Berarti senantiasa muda lah bahasanya begitu coba. Walaupun sudah tua, misalkan dia tergeletak, terbaring di kasurnya karena sudah, ya namanya sudah tua, sudah sakit-sakit. Ini dianggap ini illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum, coba berarti falahum ajrun ghairu mamnun, pahala tak henti-hentinya. Masyaallah, padahal terkapar di kamar. Masyaallah, masa kita ambil pelajaran di situ? Surat At-Tin kan sering dibaca Pak ya? Sering apa? Belas. Nah itu faedahnya di sini. Akan dikembalikan ke sejelek-jelek umur. Sudah umur tua rasa dan sadar, nggak ada faedahnya di situ. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu pahala ghairu mamnun, nggak henti-henti. Jadi walaupun sakit-sakitan, pahala mengalir. Kenapa? Karena istiqomah sebelumnya. Dia beriman, berusaha, beriman, belajar, amal saleh, walaupun raketan gitu ya. Raketan. Ya, apa yang dia sanggupi? Dia pejuang Islam, dia berusaha, dia tetap berusaha istiqomah. Ya, ketika mungkin dia
tadi sakit-sakitan, ketika mungkin dia sibuk dengan sibuk yang luar biasa, tambah disibukkan, masya Allah, falahu ajrun ghairu mamnun. Ya, nah, dan inilah keistimewaan menjaga umur kita ini. Ya, tadi sudah 3 ya, pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hidupmu sebelum datang apa? Yang kedua, sempatmu sebelum sempit. Yang ketiga, sehatmu sebelum sakit. Kemudian sababaka qabla haramik, masa muda sebelum masa tua. Ya, masa muda sebelum datang masa tua. Ya, terus ini kalau yang muda-muda ini lah khususkan saya, yang muda-muda aja nggak perhatian, kerjaan itu turu, melak itu gula duit, kalau kayak turu mana, melak itu gula duit, ya emang gula duit terus. Tapi intinya gitu, yang jadi hidupnya itu gitu. Jadi kayak keledai gitu. Masa Allah kan sudah tegur jangan mirip sama keledai. Masalul ladzina humilu Taurat, itu kan karena salil himari yahmilu asfara. Apa keledai? Keledai aja gitu. Turu, melah itu duit, merem itu tuh, melah itu duit. Ya, misalnya, itu kan tapi itu kan tuh bisa sholat Ustaz. Sebener sholatnya begitu masuk sisa. Ya, kalau nanti kalau nggak punya duit dia nggak bisa taklim. Yang bener taklim setahun bisa, Idul Fitri diletak. Ya, kan aneh seperti ini. Aneh ini sebenarnya kalau kita hitung diri kita masih sejujurnya bisa menilai tanpa nunggu orang menilai kita ini bagaimana batas kualitas kita sebelum kita mati. Ya, nah, itu yang harus kita perhatikan. Nggak usah nunggu orang lain mencela, nggak usah nunggu orang lain mengoreksi lah. Kita sendiri sebenarnya bisa, gitu. Bisa muhasabah itu namanya, menilai dan memperhatikan kualitas diri kita ini sebelum mati. Perhatikan, ya. Nah, baik, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi betul orang itu cari kerja dan lain seterusnya. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tujuannya cuma satu. Anda tugasnya ibadah, nikmat yang Allah berikan kepada Anda untuk memperkuat ibadah. Ya sama. Enggak ada alasan kerja nanti makan apa. Kerja itu ya untuk ibadah. Bukan malah memperlemah. Ya, dulu nggak punya kerjaan ini, ya taklimnya rajin. Setelah punya pekerjaan, taklimnya berapa? Jamaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Itu contoh pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pesan beliau yang kepada saya, kepada kita semuanya sama saja. Ya, semua kita banyak kekurangan, tapi yang maksud itu adalah pesan-pesan Rasulullah SAW. Saking sayangnya Rasul itu sayang kepada kita melebihi seorang ibu sayang kepada anaknya. Rasul paham betul kalau setelah mati itu berat permasalahannya, sangat butuh dengan pertolongan Allah, sangat butuh dengan bekal dari sebab amal-amal kita ini. Saking sayangnya pesan begitu, ya. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir dari 5 pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah masa apa tadi yang keempat? Masa muda sebelum datang masa tua. Ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskin. Kayamu sebelum miskin. Jadi jangan mengatakan kaya terus Pak ya. Nanti akan datang kita merasa miskin, kekurangan. Ya. Kaya aja tidak bisa, kaya aja tidak bisa. Apalagi kalau pas nggak punya. Loh, kaya itu ukurannya gimana Ustaz kaya? Kaya itu sudah terpenuhi hari demi harinya kaya.
bahkan lebih cukup gitu. Ya, itu rata-rata kaya ya. Cukup. Apalagi yang lebih bisa nabung. Ya. Nah, jaga itu masa kayanya. Masa kayanya sebelum datang masa miskin. Ya. Para ulama itu sampai menjelaskan kaya di sini kemudian miskin di sini, miskin di sini. Ini sesuatu yang pasti datang. Karena akan datang seseorang itu memiliki rumah yang mungkin bagus, kemudian harta juga banyak, tapi dia tidak bisa menikmati itu, jadi miskin dia. Ya, kan ada yang seperti itu. Pemain api, apa mana? Kendaraannya api, duitnya api juga. Tapi belas sentipanan ya ke sepiring Pak. Apa lebih? Apalagi kadang-kadang sudah pantangan semakin umur, ya bapak-bapak ya, semakin umur bertambah pantangannya sudah mulai nambah. Lama-lama nggak boleh makan nasi, padahal sawahnya berhektar-hektar. Udah nggak sanggup lagi Ustaz makan nasi jalur istimewa. Padahal sawahnya berhektar-hektar. Sudah dapat hektaran itu simpen masuk lubang, nggak nikmati lagi, mati, udah. Nah itu. Terus apa nanti dong? Nah, jadi semakin kita tua, semakin kita berakhir, semakin banyak itu, semakin dikurangi miskin. Ya, jadi manfaatkan selagi masih bisa manfaatkan. Baik, kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita masuk pembahasan ayat dan hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala untuk bersemangat di akhir umur ya, untuk beramal. Pertama beliau menyebutkan dalam surat Fatir ayat 37. Ya. Firman Allah dalam surah Fatir ayat ke-37. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammilkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir. Ya. Bukankah kami telah memperpanjang umur kalian sampai umur yang bisa berpikir, orang-orang yang bisa berpikir. Jadi bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah memperpanjang umurmu, di mana umur di sini yang mana bisa berpikir oleh orang-orang yang berpikir. Waja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menantang di sini. Ya. Bukankah kami sudah memperpanjang umur kalian? Yang dengan umur itu kalian bisa berpikir sebenarnya. Wes duwowo kok ora iso mikir gitu. Kayaknya berarti kalau bahasa kita kasarnya, lah wes pirang-pirang tahun kok ora mikir gitu. Kan dasar banyak. Maksudnya saking sudah diperpanjang tapi kok nggak ngambil pelajaran gitu loh. Sudah sampai umur sekian kok nggak ngambil pelajaran. Ya, baik. Man tadakkara. Padahal Allah mengatakan apa ini? Dengan umur panjang ini sebenarnya orang-orang yang memiliki akal sehat bisa berpikir, tapi kok nggak mikir sampean. Itu bahasanya. Ya, baik. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini para ulama menjelaskan berapa umur di sini, batas umur ini sudah mentok berpikir sempurna, nggak ada pikiran lain kecuali adalah seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah situna sanah, umur 60 tahun. Ini sudah jelas tua, jelas apa ya? Sudah masuk 60 tahun, sudah tidak. Ya. Kemudian yang masyhur dari sebagian para ulama ahli tafsir berapa? Wakila arba'una sanah.
Yang dimaksud dengan umur yang sudah diperpanjang, yang ini saatnya harus sadar, itu umur berapa? Arba'una sanah, 40 tahun. Oh, ini masuk apa sih? 40 tahun. Ya. Terus anak 40 dong, apa saya selawi ya? Selawi pun juga sih oke. 40. Ya. Nah, 40 sampai 60 di sini. Kalau sudah dikasih umur 40 berarti sudah diperpanjang umur. Ya. Berarti apa kata para ulama di sini? Ketika sudah sampai 40 ini, saat-saat 40 di sini ini saat start awal memulai hidup akhirat. Harus itu udah. Kuncinya di situ. Nanti sampai 60. Jadi 40 sampai 60 di sini ini kunci keberhasilan setelah 60. Tapi kalau 40 kumat tenan, 60 bakal merasakan sakitnya. Ya. Nah, jadi fase akhirat kita yang sudah mulai ditekankan kapan itu? 40. Oh, harus yang Ustaz. Jangan sampai 40. Ya, bukan maksudnya itu. Bukan maksudnya nanti yang 66 tergila-gila dulu dan bukan. Ya, kembali kepada tadi sababaka, masa mudamu sebelum masa tua. Ya, tapi maksud yang Allah berikan di sini dari umur 40 di sini, ini umur 40 di sini. Ini sebab utama. Ya, yang rata-rata kalau seorang sudah masuk 40 itu sudah kesadarannya luar biasa, inilah yang akan dipermudah ketika memasuki umur 60. Ya. Sebab utamanya di situ. Mbok sadaro. Kalau bahasa-bahasanya sebelum 40 itu kan Masya Allah ya, masih kalau bahasa dibilang itu dari sisi parahnya, lebih parahnya wong sing wis umur 40 sing kumat-kumatan. Oke, Pak ya. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk umur 40 di sini para ulama menambahkan lagi penjelasannya. Kenapa dipilih umur 60 di sini? Ini kanalun nikmah. Saat umur 40 itu sudah Allah berikan segala kenikmatan yang dibutuhkan manusia. Jadi mana? Umur berapa? 40. Lambat laun akan berkurang. 40 itu wis rampung Pak sampeyan catai. Allah senang kayak wis cukup, bekal mikir ini cukup. Berarti tinggal apa? Ya wis cukup. Wis menyaksikan. Kalau masa sakit sudah betul-betul menyaksikan. Ya, masa berpikir sudah betul-betul kenikmatan itu sudah Allah berikan sudah. Jadi nggak ada alasan lagi begitu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Terus kurang apa? Ya, umur 40. Kemudian penjelasan yang kedua, umur 40 di situ adalah kematangan berpikir. Jadi wis matang mikirnya sudah matang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga saat itulah 40 tahun itulah kesempurnaan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jelas Pak ya? Nah, jadi yang sudah 40 tahun wis harus marem ya. Wis marem urung? Dunia ya? Wis tau, marem pokoknya wis marem. Bener Pak ya? Belum marem piye to Ustaz? Kok orang marem sudah marem ya. Sudah banyak nikmat 80 tahun dikasih ya semarang lah ya. Sampai saat ini saya urip, sampai saat ini saya guyung-guyung. Ya. Nah, cukup lah. Baik. Nah, kemudian sampai 40 di sini persiapkan itu gerbang pertama untuk menikmati umur 60. Siapa yang 40 sampai 60-nya di sini rewel, 60-nya dijamin bisa jadi enggak, bisa jadi rewel juga. Sakit. Ya. Nah, itu pembukanya umur 40. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini. Waja'akumun nadhir. Diperingatkan lagi di sini. Setelah diperingatkan umur 40 tahun di sini,
Ya dengan keterangan-keterangan tadi Allah tambahkan apa? Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa pemberi peringatan di situ? Para ulama tafsir menyebutkan dua. Satu, telah datang Rasul. Nadhir itu utusan Allah, peringatan dalam Al-Quran dan hadis. Nadhir yang paling masyhur dari ulama tafsir itu adalah as-sayyid, uban. Itu peringatan mati, Pak. Makanya nggak boleh dipikok, nggak boleh Pak ya. Dipikok nggak boleh. Jadi Allah tumbuhkan uban itu tanda tanah atau dia akan masuk ke dalam liang lahat. Baca aku menang. Tafsir yang paling masyhur adalah kalian sudah dikasih 40 tahun dan datang kepada kalian itu peringatan kematian berupa datang apa? Uban. Makanya Nasional Sultan nggak boleh dicampur. Kurang mati dari pikok beneran. Nggak boleh ya. Berubah dengan ganti hitam tidak boleh. Bahkan said di sini, said putih ini, uban ini bukan tanda celah, bukan tanda celah. Justru tanda harus segera lagi Pak. Ya, uban nggak boleh dicabut, nggak boleh diwarnai hitam, nggak boleh. Ya, dalam hadis nih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hadis sahih riwayat Abu Dawud, la tantafus said, jangan kau cabut itu uban. Ma min muslimin yasibu saibatan fil Islam illa kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang memiliki uban dalam Islam, maksudnya dia baik, orang baik dan juga memiliki uban, kecuali besok pada hari kiamat itu menjadi cahaya baginya. Langsung senang sekarang. Padahal mau seperti Pak. Seperti aromati, sintonnya nggak penting. Ya, tapi pentingnya di sini nih, sudah beruban banyak, bahkan semua hampir putih ya, hampir putih di sini, tapi nggak bagus. Ini yang lebih mengerikan lagi. Ya, udah, semula dihitung ubannya berapa? Separuh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Allah menyebut uban itu dengan nadhir, pemberi peringatan. Ya, nah, kemudian hadis yang beliau sebutkan lagi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah." Allah Subhanahu Wa Taala memberikan udzur dengan mengakhirkan sampai 60 tahun. Ya. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini? Innahu lam yabqa lahu i'tidarun. Ketika seseorang sudah disampaikan umurnya 60 tahun tidak tersisa udzur. Tidak tersisa apa? Udzur. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan apa di sini? Ketika sudah sampai 60 tahun di situ tidak ada waktu kecuali adalah istighfar, iqbal minal akhirah. Tidak ada waktu kecuali untuk istighfar dan mempersiapkan kematiannya. Terus tak sibuk-sibuknya. Sekedar mikir dia semuanya tenang. Tapi ini nggak mungkin kalau sebelum 60 di sini dia nggak mikirkan, nggak mungkin. Akan berat. Ya, semakin hari semakin berat. Kalau kita nggak dilatih dari sebelumnya, umur 60 nggak mungkin pikirkan. Ya, saya mending mungkin anaknya saya mikir nih. Ya, nah itu kalau anaknya mikir, kadang udah mikir. Ya, nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dah ya, itu peringatannya dari 40 sampai 60. Jadi mulainya berapa? 40. Rata-rata sudah 40 Pak ya. Selewat, seket lah ya. Seket itu senangannya senang seket. Kalau saya baca di saya itu seket senang ketua. Sopo masjid itu mulai senang. Aku masjid. Swita ya sekitilinah terayat setindak. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Beliau nukilkan lagi surah ini belum bisa. Belum.
muslim belum. Ya. Yang berikutnya yaitu surah An-Nasr, ya, surah An-Nasr. Insyaallah semua sudah hafal. Ya. Tentang surah An-Nasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan Fathu Mekah. Jadi ini dikisahkan apa di sini? Surat An-Nasr di sini Rasul banyak dikasih kemenangan dalam setiap peperangan. Itu Rasul sana dalam perang itu menang banyak sudah. Wal Fatah, sampai keutamaan berikutnya Rasul diberi nikmat adalah Fathu Makkah, dibukanya Mekah, dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, nikmat yang ketiga, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau perhatikan wahai Muhammad, banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Rabbmu dan minta ampunlah. Ayat di sini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat senior, kumpulkan. Kemudian sahabat Umar di sini menggandeng Ibnu Abbas yang masih muda, masih bocah. Ya, iwang dua sahabat kumpul, Arab tekon, Umar bin Khattab mau tanya. Dipanggil juga siapa? Ibnu Abbas yang masih muda belia, panggil. Kata Ibnu Abbas, saya malu. Dan di situ lingkungannya orang-orang tua. Ya, tapi Ibnu Abbas paham, Umar ini pengen memperkenalkan keilmuan saya supaya tahu. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab tanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya, apa yang kalian pahami dengan ayat ini? Rata-rata mereka sahabat-sahabat tua mengatakan apa? Kalau kita dikasih kenikmatan, kalau kita dikasih keuntungan, ya banyak tasbih dan istighfar. Itu kan sejelas. Ya. Itu semua kalian katakan. Umar baru ngomong, bagaimana dengan engkau wahai Ibnu Abbas? Bukan itu. Apa kata Ibnu Abbas? Itu dekatnya ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan Nabi sebentar lagi meninggal, mati. Sehingga Allah perintahkan kalau sudah dikasih umur tadi, sudah masa-masa mau meninggalnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itulah yang dimaksud oleh sahabat. Kemudian Umar mengatakan, itulah yang saya pahami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cocok dengan Ibnu Abbas. Berarti apa disini diambil faedah dari surah An-Nasr ini? Ketika kita sudah umur tua, yang sudah banyak menyaksikan nikmat-nikmat tadi, ya, kita kan 40 tahun sudah banyak nikmat yang sudah kita makanlah, masuk ke perut kita, sudah banyak yang sudah kita nikmati di situ. Maka kewajiban kita ketika sudah umur 40 tahun ke sana adalah banyak-banyak bertasbih, itu beribadah dan istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jelas ya ini Pak ya. Nah, inilah maksud dari Imam Nawawi menukilkan penjelasan dari surah An-Nasr. Nah, kemudian kaum muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan juga Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu muttafaqun alaih. Sahabat Anas ibn Malik menceritakan di sini, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sering beruntun menurunkan wahyu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Anas bin Malik seorang sahabat senior, sahabat muda juga, dan paling terakhir wafat, ya, sahabat paling terakhir wafat, ulama sahabat.
mengatakan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beruntun terus-menerus banyak menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam justru ketika menjelang wafat. Qabla mautihi. Jadi sahabat Anas ini memperhatikan ketika Nabi masih umur yang awal-awal kerasulan masih sedikit yang diturunkan oleh Allah. Tapi menjelang kematiannya malah beruntun Allah menurunkan apa? Wahyunya. Hatta tuwfiya aksara. Sungguh begitu banyak sebelum meninggalnya Nabi SAW itu wahyu yang Allah turunkan. Apa maksudnya di sini jemaah? Justru tua itu banyak-banyaklah dengar nasihat. Ya Pak ya? Bukan malah banyak dengar-dengarin apa? Musik, guyonan, apa mana? Islah Pak ya, yang sering disampaikan seperti itu. Nabi kenapa Allah sengaja memilihkan masa-masa tuanya sering-sering diturunkan wahyu di situ? Menunjukkan apa? Masa tua itu masa untuk disadarkan. Masa tua ya, kita semuanya tua, ini udah 40 tahun di sini. Banyak untuk ada yang menasehati. Salah siapa ya? Apa wis pinter dhewe ini? Ya. Nah, istilah faedahnya untuk kita betul-betul perhatikan di masa akhir kita ini, ya, masa-masa tua di sini ya. Dari hadis yang disampaikan oleh sahabat sahabat ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, yang terakhir sebagai penutup di sini ya. Yang terakhir jemaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Seseorang akan dimatikan dan akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai kondisi dia mati. Ya, jadi sangat perhatian dengan biasanya mati itu umur tua Pak biasa. Ya. Rasul bersabda tadi seseorang akan dimatikan, akan dibangkitkan besok pada hari kiamat, mati atau pas bangun itu sesuai dengan apa yang dia mati dalam kondisi dia mati bagaimana. Makanya disebutkan oleh para ulama itu tafsirnya bagaimana? Orang yang pemakan riba besok dibangkitkan dari kubur itu seperti orang gila. Kenapa? Orang yang senangnya jogetan gila-gilaan bangkit dari kubur seperti itu. Dalam kondisi yang dia mati belum taubat di situ akan nampak sesuai dengan apa yang dia kagumi di situ. Ya, makanya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jaga kebiasaan kita. Jelas kita banyak kekurangan, mungkin juga banyak dosa. Sebaik-baik hamba adalah mudah bertaubat kepada Allah. Teruslah tutup keseharian kita ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, seseorang akan dimatikan dan dibangkitkan sesuai kondisi dia matinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan akhir ajal yang terbaik. Demikian, mohon maaf ya, sudah cukup ya kisahnya. Dan sedikit ini bisa kita ambil faedah ya, dan menjadi bekal untuk hari dan hari berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.